Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar mekanisme biologi molekuler atau molekuler genetik. Jadi nanti kita akan berkaitan dengan bagian dari sel yang berperan dalam proses pembentukan genetik. Genetik di mana nanti penurunan sifat dari orang tua ke anaknya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama itu adalah inti sel. Jadi nanti ada pembahasannya, ada 3, ada inti sel, ada DNA, ada RNA. Kenapa inti sel yang dibahas duluan? Karena inti sel adalah organel yang di sana tempat terbentuknya DNA dan RNA yang menjadi materi genetik. Jadi dia tempat menyimpan serta proses pembentukan DNA dan RNA. Nah, jadi inti sel itu adalah organel yang ditemukan di dalam sel yang mengandung sebagian besar materi genetik. Fungsinya adalah yang pertama menjaga integritas gen-gen dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Jadi dia menjaga integritas atau tanggung jawab dari sel serta mengontrol aktivitas sel untuk mengelola ekspresi gen. Maksudnya pembelahan kah, perbanyakan diri kah, atau penghentian pembelahan. Kemudian mengorganisasikan gen saat pembelahan sel. Jadi ini maksudnya mengelompokkan gen pada saat terjadinya pembelahan sel. Jadi ada yang materinya apa, nah itu disesuaikan sama nukleus. Kemudian memproduksi mRNA untuk pengkodean protein. Terus fungsi yang lainnya adalah sintesis ribosom, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi DNA. Kemudian yang terakhir mengatur kapan dan di mana proses ekspresi gen itu harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Itu adalah tugas dari nukleus. Jadi intinya tugas nukleus itu lebih kepada sebagai pengatur informasi genetik pada manusia dan tumbuhan. Kemudian di mana letak inti sel? Nah, inti sel itu di sini, di tengah-tengah. Nah, ini yang pada hewan, nukleus atau inti sel itu ada di bagian ini. Jadi dia merupakan bulatan kecil ya. Nah, itu inti sel. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian dari inti sel itu apa saja sih isi di dalamnya. Itu ternyata ada 4. Yang pertama membran inti sel, yaitu bagian luarnya. Nukleoplasma itu cairannya. Nukleolus bagian inti di dalamnya lagi, itu yang paling kecil. Kemudian kromatin. Sekarang kita bahas dulu yang utama, membran inti. Membran inti ini berperan membatas antara nukleus dengan sitoplasma. Jadi dia membatasi pembungkus, sebagai pembungkus, hampir sama perannya dengan dengan membran plasma. Jadi dia membungkus. Nah, sitoplasma itu di mana? Sitoplasma itu ada di sini. Nah, di luarnya. Nah, itu sitoplasma. Jadi dia membatasi antara inti sel dengan sitoplasma. Apa saja penyusunnya? Struktur membrannya itu adalah fosfolipid bilayer, yaitu fosfolipid yang terdiri dari 2 bagian, ada hidrofilik dan ada hidrofobik, sama dengan struktur membran plasma. Itu sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian berhubungan langsung dengan retikulum endoplasma. Nah, di sini kelihatan nih di sampingnya. Nah, itu. Nah, ini adalah retikulum endoplasma. Jadi di luar dia berhubungan langsung dengan retikulum endoplasma yang ada di sampingnya. Kemudian mentransfer substansi sel di dalam nukleus menuju sitoplasma. Substansi sel yang ditransfer yaitu RNA yang berkaitan dengan sintesis protein di sitoplasma. Ini tugas dari membran inti.
Kemudian selanjutnya nukleoplasma. Nukleoplasma ini adalah cairan yang terdapat pada pada inti sel. Jadi nukleus itu ada cairan di bagian luarnya ini. Nah, setelah dilapisi bagian lapisan tersebut itu cairannya dinamakan nukleoplasma. Nah, jadi dia itu mengandung enzim, protein, nukleotida, ion, dan kromatin. Jadi di dalam cairan nukleoplasma itu ada kandungan dari enzim, protein, ion, dan benang-benang kromatin yang berperan dalam proses pembentukan DNA nantinya. Nah, nanti kromatinnya saya jelaskan di slide berikutnya ya, yang lebih detailnya. Kemudian kita masuk lagi setelah nukleoplasma atau cairan dari inti sel itu, kita masuk lagi nukleolus. Nukleolus ini bagian terkecil lagi di dalam inti sel. Nah, bagian paling kecil ini nukleus. Nah, itu nukleus. Nah, dia tidak ada penyelubungnya, tidak ada penutupnya, tidak dilumuri oleh membran. Jadi dia langsung saja nukleolus di dalam sana tanpa ada pembungkus. Di sana dia mengandung gulungan DNA dan mengandung juga rRNA. Di sana juga terjadi sintesis RNA untuk pembentukan ribosom. Ukurannya bervariasi pada tiap sel. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke kromatin. Kromatin ini apa? Kromatin ini adalah DNA yang berikatan dengan histon. Jadi DNA itu ketika dia mau menurunkan sifatnya, dia akan membentuk benang-benang kromatin, di mana cara membentukannya itu adanya histon yang mengikat. Nah, ini DNA ya. Yang kedua ini DNA. Terus yang kedua ini adalah yang kromatin tadi, dia yang membungkuk, yang berikatan dengan histon. Lepasnya ikatan DNA kemudian berikatan dengan histon. Itu kromatin. Jadi dari kromatin ini akan membentuk kromosom. Nah, ini yang terakhir, kromosom yang kelima. Kromosom ini adalah kumpulan dari benang-benang kromatin yang memadat. Ya, kondisi pada saat kromatin memadat yang tersusun dari DNA, RNA, dan nukleoprotein. Itu kromatin. Jadi kromatin berperan membentuk kromosom. Kromosom ini nanti berperan lagi akhirnya menurunkan sifat dari orang tua ke anaknya, atau menentukan jenis kelamin juga bisa nanti dari kromosom ini. Kemudian selanjutnya kita bahas lagi ini kita bahas lagi DNA dan RNA. DNA itu apa? RNA itu apa? Nah, pembahasannya di slide ini. Oke, DNA dan RNA adalah polinukleotida yang berperan dalam membawa informasi genetik. Jadi keduanya berfungsi membawa informasi genetik. Apa yang membedakan kedua hal ini? Nah, dia memiliki perbedaan antara DNA dan RNA. Apa yang membedakannya adalah nanti akan terlihat dari mulai struktur gulanya. Nah, ini adalah perbedaannya mulai dari kepanjangan nama, bentuk dan ukuran, struktur gula, jenis basa nitrogen, lokasi ditemukan, fungsi, dan jenis dari DNA dan RNA itu sendiri. Jadi ada 7 perbedaan antara DNA dan RNA. Bagaimana perbedaannya? Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, kepanjangan nama. DNA itu kepanjangannya ribonukleik asid. Sedangkan RNA ribonukleik asid. Nah, itu adalah perbedaan nama. Sekarang bentuknya, kalau DNA itu double helix dan ukurannya panjang. Kalau RNA itu single helix atau bertali rantai satu dengan ukuran yang lebih pendek. Nah, itu pembedanya ya. Terus struktur gula,
Kalau deoksiribosa atau DNA itu pada atom C kedua itu gulanya sama, cuma atom C kedua ini berikatan dengan hidrogen, sedangkan atom C kedua pada RNA itu berikatan dengan OH. Kemudian jenis basa nitrogen yang membedakannya adalah kalau DNA itu basanya adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Jadi ada basa purin, ada basa pirimidinnya sama. DNA punya basa purin pirimidin, RNA juga punya. Yang membedakannya adalah kalau pada DNA itu timin, kalau pada RNA itu urasil. Jadi membedakannya ada pada basa nitrogen bagian pirimidin. Ya, ini yang kalau di DNA adeninnya berikatan sama timin. Kalau yang RNA adeninnya berikatan sama urasil. Kemudian lokasi tempat ditemukan yang membedakannya adalah kalau DNA itu pada kloroplas, nukleus sama mitokondria. Kalau RNA pada nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Jadi berbeda tempat ditemukannya ya. Namun keduanya sama-sama ditemukan pada nukleus. Oke, kelihatan ya bedanya. Kemudian fungsinya, kalau DNA itu informasi genetik dan sintesis protein, kalau RNA hanya berperan sebagai sintesis protein yang ujungnya nanti akan proses pembentukan DNA. Kemudian jenisnya DNA itu ada DNA template dan ada DNA non template. Jadi DNA yang double helix itu ada pasangannya ya. Nanti gimana di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan. Kalau RNA itu ada mRNA, rRNA, dan tRNA. Nah, ini adalah jenis dari RNA dan dari DNA. Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya lagi tentang inti sel, saya ada video yang menjelaskan lebih detail bentuk dari inti sel itu sendiri dan poin-poin dari inti sel itu sendiri. Bentar saya buka dulu. Oke, sudah terbuka. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana inti sel. Nah, ini sel. Nah, itu nukleusnya. Ini nukleus yang tadi merupakan di samping-sampingnya dikelilinginya itu adalah retikulum endoplasma itu. Oke, nukleus kita buka isi dalamnya. Nah, ini. Jadi ini nukleus di mana ada lapisan luar, ada cairan nukleoplasma. Nah, ini kita skip aja. Ada di dalamnya juga gen-gen, DNA, tadi RNA. Nah, itu ada di dalam nukleus. Nah, ini dia menjelaskan sedikit penjelasan saja. Nah, ini yang tidak sel-sel yang tidak memiliki inti sel ada beberapa, dicontohkan adalah sel darah merah. Namun ini kita cukup abaikan saja, kita langsung ke poinnya saja. Nukleus bagian-bagiannya. Nah, ini bentuknya. Bagaimana penjelasannya? Nah, di sini penjelasannya nukleus, nukleolus, membran inti itu apa fungsinya? Tadi sudah saya jelaskan, membran inti itu berarti yang di bagian luar yang berperan melapisi nukleus. Nah, itu kelihatan ya, retikulum endoplasmanya di sampingnya. Kemudian ada membran inti sel. Nah, ada pori-porinya pada membran inti sel tersebut yang membungkus
inti sel tersebut. Nah, terus ada benang-benang kromatin di dalamnya yang berperan sebagai pembentukan materi genetik tadi ya. Terus itu nukleus, kemudian ada ribosom juga di sana. Ribosom itu yang bulat-bulat kecil. Kemudian benang kromatinnya itu ada di bagian nukleoplasma dan nukleus. Ini terlihat ini benang kromatin. Benang kromatinnya mulai membelah. Nah, dia mulai membentuk kromosom. Nah, ini terlihat kalau dilihat dalam mikroskop sel. Nah, ini nukleus yang dalam sel karena ada benang-benang kromatin dan tanpa pembungkus. Nah, dia mengeluarkan ribosom tadi kelihatan tuh, mengeluarkan ribosom, mensintesis ribosom yang kuning-kuning tadi. Kelihatan ya. Nah, ini terus itu kelihatan tuh ada DNA dan RNA-nya di sana. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang inti sel, DNA dan RNA. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan pada grup WhatsApp. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.